Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Arya Pangribuan dengan NIM 14S22029. Saya berasal dari program studi S Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai OSI model dan fungsi step layer, kemudian pemahaman dasar OSI model untuk komunikasi jaringan. Nah, apa itu OSI model? Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka konseptual yang mendefinisikan bagaimana komunikasi jaringan terjadi antar perangkat. Ini membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Nah, masing-masing dengan fungsi tertentu. Pendekatan berlapis ini memungkinkan sistem yang berbeda untuk berkomunikasi dengan mulus terlepas dari perangkat keras ataupun perangkat lunak yang mendasarinya. Mengapa gitu? Mengapa model OSI penting? Model OSI penting karena membantu menstandarisasi protokol jaringan untuk memungkinkan beragam sistem komunikasi berkomunikasi menggunakan protokol standar. Ini juga membantu pemecahan masalah dan memahami arsitektur jaringan. Berikutnya adalah struktur dari OSI model, di mana masing-masing struktur ini memiliki pengertian tersendiri, di mana yang pertama itu ada application. Itu adalah lapisan ketujuh, di mana lapisan ini menjadi pusat ataupun center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Yang kedua itu adalah presentation layer ataupun lapisan keenam. Lapisan keenam ini mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Nah, yang ketiga adalah session layer ataupun lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Nah, keempat adalah transport layer, ataupun di mana ini adalah lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Layer ini menentukan protokol yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP dan UDP. Kemudian yang kelima ada network layer ataupun lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim ataupun IP tujuan. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam ada data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelamatan hardware atau perangkat keras. Nah, yang terakhir ada physical layer ataupun lapisan yang pertama. Dalam model OC, layer terakhir yang paling utama adalah physical layer. Jadi fungsinya itu untuk mendefinisikan median transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Nah, berikut ini adalah protokol umum yang terkait dengan setiap lapisan OSI. Untuk lapisan OSI, lapisan fisik, protokolnya adalah Ethernet, USB, Bluetooth. Untuk lapisan tautan data, Ethernet, yang dimana itu adalah tipe jaringannya IEEE 802.3, kemudian WiFi IEEE 802.11 dan Triple P. Untuk lapisan jaringan IP, ICMP, IGMP. Kemudian lapisan transportasi ada TCP, protokol kontrol transmisi, dan UDP ataupun protokol datagram pengguna. Lapisan sesi, NetBIOS, PPTP. Untuk lapisan presentasi ada SSL ataupun TLS.
ada JPEG dan GIF. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yang di sini pertama, aplikasi layar akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat, komputer menerima data. Kemudian kedua, presentation yang terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada sesi layer akan membentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat itu, di sini dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kemudian yang kelima, network layer membuat alamat hingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Kemudian pada data link layer akan terbentuk data dalam frame serta alamat fisik. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer yang hijau, tepatnya physical layer data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Yang terakhir, alur proses akan berbalik ke physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima yang di sini. Oke. Perbedaan antara OSI dan TCP ataupun IP. Oke, perbedaan model OSI yang pertama itu model OSI memberikan perbedaan yang jelas antar muka, layanan dan protokol. Sedangkan model TCP tidak menawarkan titik pembedaan dan yang jelas antara layanan antar muka dan protokol. Kemudian OSI menggunakan lapisan jaringan untuk menentukan standar dan protokol perutean, sedangkan TCP hanya menggunakan lapisan internet. Model OSI menggunakan dua lapisan terpisah, yaitu lapisan fisik, data link untuk menentukan fungsionalitas lapisan terbawah, sedangkan TCP hanya menggunakan satu lapisan ataupun link. Nah, untuk model OSI, lapisan transport hanya berorientasi koneksi, sedangkan model TCP berorientasi pada koneksi dan tanpa koneksi. Dalam model OSI, lapisan data link dan lapisan fisik merupakan lapisan yang terpisah, sedangkan dalam TCP, lapisan data link dan lapisan fisik digabungkan menjadi satu lapisan host ke jaringan. Ukuran minimum header OSI adalah 5 byte, sedangkan ukuran header minimum dari TCP ataupun IP adalah 20 byte. Nah, apa saja keuntungan kita memahami dan mempelajari OSI model? Pertama, ini membantu kita untuk menstandarisasi router, switch, met- motherboard, dan perangkat keras lainnya. Kemudian mengurangi kompleksitas dan menstandarisasi antar muka. Kemudian memfasilitasi rekayasa modular. Kemudian membantu kita ataupun Anda memastikan teknologi yang dapat dioperasikan. Kemudian membantu Anda mempercepat evolusi. Protokol dapat digantikan oleh protokol baru ketika teknologi berubah. Kemudian memberikan dukungan untuk layanan berorientasi koneksi serta layanan tanpa koneksi. Jadi ini adalah model standar dalam jaringan komputer. Jadi mari kita bersama-sama mempelajari dan memahami kegunaan OSI model. Nah, terima kasih. Sekian video singkat dan penjelasan mengenai OSI model dari saya. Jika ada salah kata dan tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.